bagaimana harapan itu. Makanya sejak awal ketika KPU telah memutuskan memberikan penetapan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, saya telah menyatakan menerima keputusan KPU itu dan mengucapkan selamat. Tetapi juga bersama dengan itu, saya juga menegaskan bahwa seluruh proses dan upaya mencari rasa keadilan harus bisa kita hargain bersama. Maka ketika kawan-kawan sedang berjuang untuk dan atas nama paslon nomor 1, Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar, Nasdem tetap berada menghantarkan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusannya, menolak seluruh gugatan. Apa sikap kita? Saya pikir bagi Nasdem ini adalah keputusan finals dan mengikat bagi seluruh prosedur hukum yang kita miliki di negeri ini. Konsekuensi sebagai warga negara bangsa ini dari institusi partai politik yang berada di negeri ini, kita menghormati dan menghargai itu. Itu jelas. Bahkan tentu tidak hanya sekedar itu. Saya ingin mengingatkan kita semuanya, perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh terhenti. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Itulah harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang apalagi. Nah, inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita, yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita. Dan harus bisa kita pahamin, posisi kita hari ini tetap harus menjaga
kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita jaga. Saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Ya. Pak Surya, izin Bella dari CNN TV Indonesia. Kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah Nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran? Dan yang kedua, mau konfirmasi Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada sore ini. Apakah betul Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak